Alhamdulillah, puja adarat Maha suci dan Allah Ta'ala, selalu salam atas Muhammad Faule Umar Rasul Anbiya. Dengarkan kisah asal usul Aceh Barat, di sinan mengal pun lain nama pun kawin 16 orang tua gadat di sinan mengal terus sene amja namla ule balang sinan musapat kabori wayalun bumpama yu masadile wa sagagaban mula Aceh Barat sinan kebun nama. Aceh Barat, negeri ini mendapat perhatian sejak awal keberadaannya. Tak hanya menjadi bumi Teku Umar atau epicentrum tsunami, Aceh Barat menjadi tanah favorit pada masanya, sejak periode kesultanan, kolonial hingga kemerdekaan. Aceh Barat dengan ibu kota Meulaboh telah 400 tahun meninggalkan begitu banyak risalah sejarah dalam berbagai referensi, manuskrip, naskah-naskah tua, dan dokumen negara yang patut kita gali dan temukan kembali. Aceh Barat dalam lintasan sejarah. Meulaboh, dalam perspektif sejarah, adalah kota yang riuh dengan catatan eksistensi masa lampau. Sebuah negeri di pesisir pantai barat Aceh, bumi Teku Umar, tempat seonggok batu putih buatan menir Belanda, monumen sejarah saat tubuh sang pejuang Umar terjerembab di atas pasir pantai ujung Kalak sesaat diterjang peluru Belanda. Meulaboh, nama yang mekar dan dikenal sejak 400 tahun lalu, adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diminati pedagang dari timur dan barat. Sehingga Aceh memainkan peranan penting dalam perniagaan dan menjadi pelabuhan transit yang menjadi tempat beragam transaksi ekonomi. Bagaimana asal-usul kota dan kata Meulaboh disematkan menjadi kota penting di pantai barat ini? Kata-kata Meulaboh ini sudah ada sekitar 430 tahun yang lalu. Ini buktinya dari adanya sebuah peta yang disitu sudah mencantumkan nama Labo atau Meulaboh. Tapi sebelumnya itu nama Meulaboh ini pernah dicatat itu sebagai Pasikaram. Ini terjadi dikarenakan mungkin tsunami besar yang terjadi seperti tahun 2004 itu juga pernah terjadi di Meulaboh sebelumnya. Jadi makanya dinamakan daerah kita ini daerah Pasikaram. Artinya tuh pasir yang pernah karam gitu.
termasuk pada peta yang dibuat oleh si Tommy Pires pada 1515 itu. Kemudian juga ada dari Samuel ya, yang menyebutkan bahwa peta di dalam itu menyebutkan Labu sebagai salah satu bandar yang ada di Aceh. Nah, oleh karena itu sumber-sumber lama ini tidak menyebutkan kata Melabu. Nah, pada abad ke-18 baru berubah menjadi kata Analabu. Itu juga ditemukan dalam peta geografis yang dibuat oleh orang Eropa. Jadi ini memang salah satu yang tersimpan naskahnya di Turki. Jadi dengan merujuk ke situ kita bisa menemukan ada 3 kata setidaknya yang menunjukkan tempatnya sama dengan nama yang berbeda, yaitu pertama Labu, kemudian Analabu dan Melabu. Penentuan kota Melabuh menjadi sebuah wilayah bermula berdasarkan tarikh kala Sultan Alaiddin Riyad Shah keempat, Saidil Mukamil bertitah di Aceh pada abad ke-16. Mengapa kita mengambil kepada sultan selanjutnya, yaitu Sultan Alaiddin Mukamil ya, pada tahun 1588? Itu karena beliau yang memberi otoritas besar kepada wilayah-wilayah di sekitar Aceh untuk membangun ekonominya secara independen. Nah, ini penting karena kemudian peran itu dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda pada 1604. Jadi Sultan Iskandar Muda, Said Mukamil ini kakeknya. Pada awalnya, negeri pesisir di pantai barat selatan Aceh hanya dikenal sebatas kerajaan Daya atau Trumon yang telah lebih dulu dianggap memiliki kewenangan dalam pemerintahan. Namun dalam catatannya, Melabu juga melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai pemerintahan berdaulat seperti di Eropa. Ya, kalau dilihat dalam beberapa sumber itu ada setidaknya hubungan Melabuh dengan beberapa kerajaan-kerajaan di Aceh dan seluruhnya di Sumatera itu sudah terjalin pada era Sultan Iskandar Muda. Agustin de Belieu itu pernah dalam 1621 dia menyebutkan sudah membuat peta yang menunjukkan beberapa bandar-bandar di pesisir pantai di barat selatan dan timur di Aceh. Nah, ini menunjukkan memang sudah ada hubungan ya, apakah itu hubungan diplomatik atau hubungan perdagangan dan sebagainya yang menunjukkan Melabuh menjadi salah satu bandar atau salah satu pusat strategis perdagangan saat itu. Bang, apa kabar bang? Kabar elok saja, apa? Kemana sebelum kau? Dari Pasir pindah ke Belam Berendang. Apa bang ni? Oh, mau balik be. Bang berganti sehat. Sehat, mudah-mudahan, insyaallah sehat. Lama itu tu bang Oh, ada pulang kampung? Jarang pulang ni. Jarang pulang. Dan sekali kan ada dosa nak kau ke Rajo kau. Ya, kalau ada acara. Pemandangan seperti ini bukanlah hal yang aneh terjadi. Bahkan sangat lumrah bila kita perhatikan terjadi dalam keseharian di Melabuh dan bahkan di pesisir pantai barat Aceh lainnya. Seorang bersuku Aceh, kesehariannya berbahasa Aceh, namun lancar pula bercakap Minang.